Hai, Sobat Optimis. Balik lagi di channel Optimis selalu. Gimana kabar kalian? Semoga selalu oke. Selalu optimis ya. Gua punya cerita keren banget hari ini. Tentang satu situs megalitik di negeri kita yang super misterius. Gunung Padang. Katanya sih rahasia batu-batu tua di situ bisa ngebongkar sejarah yang gak pernah kita pikir sebelumnya. Kalau lo suka cerita tentang sejarah, misteri, arkeologi pastinya jangan sampai lepas channel ini. Yuk gas ke ceritanya. Jadi, ceritanya. Jadi, pertama-tama, di mana sih Gunung Padang itu? Letaknya di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ketinggiannya sekitar 885 meter di atas permukaan laut. Lokasi situsnya sendiri menempati area bukit atau telaga. View-nya cakep banget, alamnya hijau. Batu-batunya gede, cocok banget buat lo yang suka petualangan sambil ngevlog. Nah, apa sih Gunung Padang itu? Banyak yang bilang situs megalitik, ya berarti purbakala. Batu besar, struktur yang dibangun manusia zaman dulu. Tapi ada juga yang bilang bukan cuma situs biasa, beberapa ahli menduga Gunung Padang lebih tua dari piramida Mesir Giza. Waduh, kalau benar, ini bakal keren banget. Tapi ada kontroversinya juga, karena umur yang diperkirakan beda-beda. Tergantung metode penelitian. Tapi kita cerita yang yakin dulu aja sebelum bahas kontroversinya. Tetap dioptimis selalu, bro atau sis. Biar kita kulik bareng. Fakta. Satu yaitu usia dan perkiraan waktu pembangunan. Ada penelitian yang mengatakan Gunung Padang bisa berumur antara 10.000 hingga 25.000 tahun sebelum Masehi. Tapi, ingat, ini ada yang mendukung, ada yang mempertanyakan. Ada juga penelitian yang menunjukkan umur bagian-bagian tertentu dari struktur situs lebih muda. Misalnya sekitar 500-200 sebelum Masehi dalam bagian tertentu. Fakta. Dua yaitu luas dan skala situs. Kompleks utama situs itu sekitar 900 meter persegi. Di ketinggian 885 mdpl, areal total sekitar 3 hektar. Jadi ini bukan proyek kecil-kecilan. Jika dibanding Borobudur, beberapa sumber bilang bahwa punden berundak di Gunung Padang itu terbesar di Asia Tenggara. Nah, struktur fisiknya gimana sih? Gunung Padang terdiri dari 5 teras punden berundak yang disusun berdasarkan batu-batu besar andesit. Batu vulkanik, ada tembok berbatu, tangga batu andesit sekitar 370 anak tangga dari teras paling bawah menuju ke atas versi teras. Batu-batunya sebagian besar persegi poligonal. Bentuknya rapi, disusun supaya membentuk permukaan teras yang agak rata walau berada di bukit. Fakta. 3 yaitu fungsi dan kegunaan situs ini dulu. Banyak yang menduga Gunung Padang adalah tempat pemujaan leluhur atau upacara keagamaan atau semacam tempat ritual. Masyarakat Sunda sekitar menganggapnya suci. Mitosnya ada Prabu Siliwangi yang mau bangun istana dalam semalam di situ. Walau itu lebih ke cerita rakyat, beberapa penelitian juga mengamati bahwa mungkin ada teknik pelindung gempa alami buatan di situs ini, misalnya penggunaan pasir halus di beberapa lapisan untuk meredam getaran. Tapi ini masih jadi hipotesis. Fakta. 4 yaitu penemuan dan sejarah modernnya. Laporan resmi pertama tentang Gunung Padang muncul di Rapporten van de Oudheid Kundigdienst sekitar tahun 1914 oleh arkeolog Belanda N. J. Krom. Tapi setelah itu agak terlupakan. Baru muncul lagi perhatian serius sejak tahun 1979 ketika penduduk lokal melaporkan adanya tumpukan batu besar dan struktur terstruktur di bukit yang selama ini dianggap gunung biasa. Setelah itu pihak pemerintah, lembaga arkeologi, dan ahli geologi mulai melakukan penggalian, pemetaan, studi georadar, karbon, dan penelitian lainnya. Sekarang kita bahas bagian kontroversinya karena nggak lengkap dong kalau nggak. Banyak yang ribet karena usia yang diklaim ada yang sangat tua. Bahkan ada klaim sampai 20.000 sampai 25.000 tahun sebelum Masehi. Tapi banyak arkeolog lain yang bilang bukti umur tersebut belum cukup kuat secara metodologis. Misalnya, sampel batu atau materi di bawah lapisan bangunan yang diuji mungkin gak benar-benar berkaitan langsung dengan struktur megalitik yang dipakai manusia berpola teras dan tangga. Ada juga tim yang menolak sebagian klaim piramida tertua karena definisi manusiawi versus formasi alam. Beberapa batu dan kolom batu dipengaruhi geologi alam vulkanik, erosi, patahan tanah, dan sebagainya. Jadi nggak bisa langsung disimpulkan semuanya buatan manusia.
meski banyak bagian yang sangat tampak disusun manusia. Fakta 5 yaitu status dan pelestarian. Gunung Padang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Beberapa SK yang mengatur pelindungannya sudah dikeluarkan, baik dari pemerintah kabupaten atau kota maupun pemerintah pusat. Tapi masalahnya adalah kondisi situ sekarang terpengaruh oleh hutan lebat, vegetasi, cuaca ekstrim, korosi alam, dan kadang pengunjung yang nggak sadar tentang pelestarian. Ada tantangan besar untuk menjaga struktur batu dan akses supaya nggak rusak. Jadi perlu kesadaran dari kita semua, terutama masyarakat lokal dan pengunjung. Dan lo yang nonton dioptimis selalu. Wajib jaga warisan ini bareng-bareng. Fakta 6 yaitu keunikan tambahan dan hal-hal misterius. Contohnya suara-suara musikal dan sensasi terang di malam hari yang pernah diceritain orang lokal. Ada cerita bahwa di malam tertentu, Gunung Padang disebut-sebut terang benderang dan terdengar seperti musikal. Ada juga mata air di dekat teras pertama bernama Cikahuripan, yang dipercaya masyarakat sebagai tempat mensucikan diri sebelum memasuki situs. Dan mitos tentang istana dalam semalam milik Prabu Siliwangi. Walau ini mitos, tapi menarik untuk tahu bagaimana budaya lokal mengaitkan kisah leluhur dengan situs fisik ini. Oke, sekarang kita tarik kesimpulan kecil. Gunung Padang itu luar biasa karena dia bukan cuma situs batu tua, dia kombinasi antara arsitektur, misteri umur yang belum tuntas, budaya lokal, dan alam. Ada klaim bahwa situs ini lebih tua dari piramida Mesir, tapi itu masih diperdebatkan. Penelitian terus berlangsung. Penting banget bahwa kita sebagai bangsa punya warisan seperti ini, yang bisa jadi bukti bahwa nenek moyang kita jauh lebih maju dan kreatif daripada yang sering orang duga. Pelestariannya harus terus diperkuat. Edukasi masyarakat dan wisatawan supaya nggak merusak. Nah, sobat optimis, pertanyaan besar yang mungkin muncul di benak lo. Sebenarnya ada rahasia apa lagi yang belum dibongkar dari Gunung Padang? Apakah benar ada lorong ruangan tersembunyi di dalamnya? Beberapa penelitian georadar mencurigai ada rongga atau struktur bawah tanah. Apakah teknologi penyusunan batunya semacam semen purba atau sejenis perkat alami? Ada yang menduga seperti itu. Bagaimana cara struktur itu bertahan terhadap gempa dan cuaca ekstrim di daerah tersebut? Bisa jadi rahasia teknik konstruksi masa lalu. Dan tentu saja, umur sebenarnya Gunung Padang kapan mulai dibangun? Siapa pembangunnya? Apa tujuan asli selain ritual? Apakah digunakan terus-menerus atau hanya sesekali? Akhir kata, sobat optimis, Gunung Padang bukan cuma batu-batu tua di atas bukit. Dia adalah potongan sejarah kita, tantangan untuk ilmu pengetahuan, jembatan antara mitos dan fakta, budaya dan teknologi masa lalu. Kalau lo suka konten kayak gini yang bikin lo mikir, penasaran, dan bangga jadi orang Indonesia, lo wajib subscribe ke Optimis selalu. Tekan tombol suka dan nyalain loncengnya biar lo nggak ketinggalan cerita-cerita seru lain dari warisan budaya, misteri, dan inspirasi. Dan sobat, sebelum gua pamit, gue mau ajak lo satu hal. Kalau lo pernah pergi ke Gunung Padang atau punya cerita keluarga atau tokoh lokal tentang Gunung Padang, tulis di kolom komentar ya. Gua pengen dengar pengalaman lo semua. Terima kasih banyak udah stay sampai akhir video ini. Terus semangat, terus optimis, dan sampai jumpa di video selanjutnya cuma di Optimis selalu. Salam warisan.